Kamu kurang iman, makanya panik terus. Jangan bawa iman buat tutupin tanggung jawab kamu. Aku tiap hari hemat, beras tinggal seuprit, aku tetap masak tanpa ngeluh. Tapi ini anak kita, Mas, bukan urusan kecil. Kamu sekarang berani melawan suami. Hati-hati, dosa besar kamu. Aku kepala rumah tangga, aku yang tahu kapan harus keluar uang. Kepala rumah tangga itu bukan cuma ngomong doang. Kamu harus tanggung jawab. Aku capek disuruh sabar terus, sementara kondisi kita terdesak begini. Kamu kurang bersyukur. Banyak istri lain hidup lebih susah, tapi tetap hormat sama suaminya. Aku hormat sama kamu, tapi aku juga seorang ibu. Kalau nanti terjadi apa-apa sama anak kita karena kita telat bertindak, kamu mau tanggung jawab itu. Jangan drama, besok juga sembuh sendiri. Kalau besok dia makin parah, aku nggak akan diam lagi. Aku akan cari jalan sendiri, dengan atau tanpa izin kamu. Berasnya tinggal sekali masak lagi. Uang belanja juga udah nipis, Mas Johan. Terus, Aku mau bilang, mungkin bisa ditambah sedikit uang belanjanya. Sabun udah habis, anak kita juga butuh uang buat sekolah dan uang jajan. kamu ini tiap minggu ada aja kurangnya. Uang segitu harusnya cukup kalau kamu bisa atur. Aku udah hemat, aku bahkan gak beli lauk yang aneh-aneh kok. Hemat, atau kamu emang gak pernah merasa cukup? Istri yang baik itu tahu diri, bukan nambah beban suami. Aku gak nuntut macem-macem, Mas. Ini buat kebutuhan rumah. Alah, kebutuhan rumah atau keinginan kamu. Jangan dibungkus seolah itu penting. Sabar itu bukti istri beriman. Kalau kamu tiap hari ngomel soal uang, iman kamu di mana? Aku cuma takut nanti gak cukup buat anak. Hahaha, anak. Jangan jadikan anak alasan buat menekan aku. Kalau kamu pintar jadi istri, rumah ini gak akan kekurangan. Aku cuma minta tambahan sedikit kok, Mas. Mulai sekarang jangan biasakan minta-minta. Istri yang baik itu nerima, bukan menuntut. Kalau kamu terus begini, kamu cuma bikin aku malas pulang. Ingat Amel, belajar sabar. Jangan bikin malu aku di depan orang. Minggu depan katanya ada iuran lagi di sekolah. Lumayan juga jumlahnya. Aku lagi pusing mikirin itu. Iuran lagi? Sekarang sekolah emang banyak mintanya ya? Pusing kenapa? Bukannya suami kamu kerja? Kerja sih, Bu. Cuma uangnya pas-pasan. Aku takut gak cukup. Takut nggak cukup? Atau kamunya nggak pernah pandai atur? Dari dulu ibu kan bilang, jadi istri anak saya itu harus pintar mengelola. Jangan sedikit-sedikit merasa kurang. Aku hemat, Bu. Aku bahkan jarang beli buat diri sendiri. Hemat menurut kamu belum tentu hemat menurut orang lain. Jangan-jangan kamu terlalu banyak keinginan, tapi dibungkus alasan anak. Iya Amel, perempuan itu harus tahu diri. Jangan sampai suami merasa ditekan, nanti dia malas cari uang loh. Aku cuma khawatir soal sekolah anak. Khawatir boleh, tapi jangan sampai kamu terlihat seperti istri yang menuntut. Johan itu dari kecil ibu didik jadi laki-laki yang harus dihormati. Kalau kamu terus bicara soal uang, kamu merendahkan dia. Paham? Aku nggak pernah bermaksud merendahkan, Bu. Niat kamu mungkin enggak, tapi sikap kamu kelihatan. Istri yang baik itu bersyukur, bukan mengeluh di teras orang, apalagi sampai didengar tetangga begini. Hahaha. Udah Mel, pulang aja, nanti ngomong baik-baik. Jangan sampai Johan dengar kamu cerita kemana-mana. Iya, nanti aku coba ngomong lagi soal iuran sekolah itu.
Istri yang sabar itu derajatnya tinggi walaupun diuji dengan kekurangan ekonomi, dengan sikap suami yang keras, tapi dia tetap taat. Itulah kemuliaan bagi istri. Iya, betul. Jangan sedikit-sedikit mengeluh soal nafkah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau istri banyak menuntut, itu bisa mengurangi berkah rumah tangga. Menuntut atau cuma minta cukup? Perempuan itu kuat kalau dia sabar. Jangan membalas ucapan suami, jangan melawan. Diam itu mulia, dan diam itu adalah emas. Kalau diam terus, sampai anak kekurangan juga harus diam. Sabar aja, Bu. Ujian rumah tangga emang begitu. Percayalah, kalau suami salah, Allah yang akan menegurnya. Bukan tugas istri untuk mengoreksi suami. Tapi kalau terus dibiarkan, Tugas istri itu mencari kehormatan suami. Jangan buka aib, jangan mengadu ke tetangga. Rumah tangga itu ladang pahala kalau dijalani dengan sabar. Baiklah, kajian kali ini saya tutup karena sudah memasuki waktu maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku heran sama istriku Amel. Sekarang mulai berani ngomong soal uang terus. Hah, istri kamu mulai cerewet ya? Bukan cerewet lagi, tiap minggu ada aja kurangnya. Beras kurang, sabun habis, sekolah anak. Seolah-olah aku ini nggak kerja. Itu karena kamu terlalu lembek dari awal. Perempuan kalau dikasih ruang sedikit, dia merasa punya kuasa. Aku udah bilang, istri yang baik itu yang sabar, tapi dia tetap aja kayak nggak pernah puas. Kamu harus tegas, dari awal harus ditekan biar dia tahu siapa yang pegang kendali di rumah tangga. Iya, makanya kemarin aku bilang, jangan biasakan minta. Kalau aku turutin sekali, nanti jadi kebiasaan. Tapi kebutuhan rumah emang banyak sih, Bang. Kamu nggak tahu urusan rumah tangga aku. Udah, nggak usah ikut campur. Iya, Bang. Nah itu, jangan sampai istri merasa bisa atur kamu. Kalau dia bilang uang kurang, balikin aja ke dia. Suruh dia yang lebih pintar ngatur. Betul, aku capek kerja seharian, malah disambut keluhan, bukannya pelukan. Harusnya dia bersyukur punya suami yang masih mau tanggung jawab. Kamu jangan ngalah sama omongan istri. Sekali kamu ngalah, habis kamu diinjak-injak. Aku nggak akan biarin dia besar kepala. Rumah tangga itu harus ada yang pegang kendali, dan itu bukan dia. Udah beres, Bang. Bagus, aku pulang dulu. Mau pastiin di rumah nggak ada drama lagi soal uang. Bu Amel, ini surat iuran untuk bulan ini. Ada tambahan biaya kegiatan renang sama buku paket baru. Tambahan biaya lagi, Bu. Iya, totalnya bisa ibu lihat di surat ini. Paling lambat minggu depan udah harus masuk. Bisa minta waktu sedikit nggak, Bu? Kondisi di rumah lagi agak sulit. Saya mengerti, Bu. Tapi sekolahan juga ada batas waktu. Kalau lewat nanti anaknya nggak bisa ikut kegiatan. Saya cuma menyampaikan aturan. Tolong diusahakan ya, Bu. Ibu, nanti aku jadi ikut kan? Kata teman-teman itu seru. Iya, kamu tenang aja ya sayang. Bu, harganya mahal ya? Enggak kok, kamu nggak usah pikirin. Ayah nanti yang bayar kan? Iya, ayah baik kok. Pasti ayah yang bayar. Ini surat dari sekolah, ada iuran tambahan, minggu depan harus dibayar. Berapa lagi? Lumayan, ada tambahan buku sama kegiatan renang. Hah, selalu aja ada tambahan. Sekolah apaan minta uang terus? Coba ibu lihat.
angka segini aja udah bikin kamu ribut. Aku nggak ribut, Bu. Aku cuma takut kalau telat bayar nanti Adele nggak bisa ikut kegiatan. Jadi kamu mau aku cari uang dari mana lagi? Pohon di belakang rumah nggak ada yang berbuah uang. Mungkin bisa dipikirkan, Mas. Dipikirkan, dari dulu yang kamu lakuin itu cuma bikin Johan merasa kurang terus. Kamu ini istri atau beban sih? Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit kurang. Kamu kira aku nggak capek kerja? Aku tahu kamu capek, Mas. Tapi ini buat anak kita. Jangan selalu bawa-bawa anak supaya kamu kelihatan benar. Istri yang baik itu cari solusi, bukan tambah masalah. Solusinya gimana kalau uangnya emang gak cukup? Solusinya, kamu belajar sabar. Jangan biasakan menuntut. Mulai sekarang, aku nggak mau dengar kamu bahas uang lagi. Jadi iuran sekolah Adele gimana? Udah, itu urusan kamu. Atur aja. Jangan selalu lempar ke aku. Betul, perempuan itu harus bisa jaga kehormatan suami, bukan bikin dia terlihat nggak mampu. Aku udah kasih surat iuran sekolah ke Johan. Dia marah lagi. Marah karena apa lagi sih? Katanya aku kebanyakan nuntut, padahal itu buat sekolah anak kita. Ya mungkin dia lagi capek. Laki-laki itu kalau pulang kerja maunya tenang, bukan dengar keluhan. Jadi aku harus diem terus. Bukan diem sih, tapi ya jangan tiap ada tagihan langsung kasih ke dia. Bisa kamu simpen dulu, cari cara lain. Cara lain gimana? Aku udah hemat. Aku bahkan gak beli apa-apa buat diri aku sendiri. Amel, rumah tangga itu soal mengalah. Kalau kamu keras, dia makin keras. Nanti yang rugi kamu juga loh. Aku cuma minta cukup, bukan minta lebih. Tapi dari sudut pandang suami kamu, itu tetap kedengaran kayak tuntutan. Kamu harus jaga perasaannya. Perasaan dia terus yang dijaga. Perasaan aku gimana? Kadang aku juga capek, seolah semua itu salah aku. Jangan baper dong, namanya juga istri. Udah kodratnya sabar. Jangan sampai kamu bikin rumah tangga retak cuma karena uang. Jadi menurut kamu aku harus apa? Mengalah lagi, bicara lebih lembut dari hati ke hati. Jangan bikin dia merasa gagal. Udah itu aja. Bu, ayo pulang. Adele pusing. Sebentar ya nak, ibu ngisi ini dulu buat sekolah kamu. Bu, kalau udah diisi bisa langsung serahkan ke sini. Iya, sebentar pak. Itu Amel ya, katanya suaminya kerja. Kok sampai minta bantuan orang miskin sih? Mungkin gak hormat sama suami, makanya gak dikasih lebih. Kondisi penghasilan suami berapa per bulan? Nggak tentu pak, nggak bisa dikasih patokan. Kadang cukup, kadang enggak. Jadi suami tahu ibu ajukan bantuan pendidikan ini? Belum. Haha, wah berani juga ya, nanti suaminya malu loh. Istri harusnya jaga nama baik suami, bukan buka kekurangan di kantor kelurahan begini. Aku cuma mau anak aku tetap sekolah. Ini bantuan pendidikan untuk yang benar-benar butuh, Bu. Kalau nanti diverifikasi dan tidak sesuai, malah bisa kena sanksi loh. Iya pak, saya ngerti. Kadang bukan karena nggak mampu, cuma karena kurang bersyukur aja tuh. Bersyukur itu bukan berarti saya diam waktu anak saya butuh buat sekolah. Hati-hati ngomong begitu, nanti dibilang istri nggak patuh. Nanti kami kabari lewat WhatsApp. Tunggu aja ya, Bu. Hah? Adele?
Panasnya masih tinggi, Bu. Ini perlu obat tambahan dan kemungkinan harus dirawat semalam. Dirawat? Emangnya nggak bisa rawat jalan aja? Enggak, Bu, takutnya infeksi. Tadi katanya demamnya udah beberapa hari ya. Iya sih, beberapa hari ini cuma aku kasih kompres sama obat biasa. Harusnya lebih cepat dibawa ke sini, Bu. Ini ada biaya tambahan untuk obat dan administrasi. 500.000. Iya, Bu. Kalau mau dilanjut tindakan harus dibayar dulu. Bu, Adel pusing. Iya sayang, sabar ya. Mungkin Ibu bisa hubungi suami atau keluarga. Iya, aku telepon sekarang. Apa nelpon? Aku masih kerja. Adel, di klinik mas, panasnya tinggi. Kata perawat harus dirawat dan ada biaya tambahan. Lagi-lagi uang. Kamu nggak bisa urus hal kecil tanpa bikin aku repot apa? Ini bukan hal kecil mas, dia lemes banget. Sabar, nggak semua harus dibesar-besarin. Aku lagi capek. Jadi kamu nggak kesini? Mikir kids, aku masih kerja. Sekarang kamu urus dulu. Jangan selalu andalkan aku untuk setiap hal. Aku cuma mau ngomong baik-baik. Ini bukan soal aku, ini soal anak kita. Dia masih di klinik sekarang, butuh obat tambahan. Biayanya juga nggak sedikit. Kamu mau mulai lagi? Aku udah bilang jangan sedikit-sedikit nuntut. Istri yang baik itu sabar, bukan bikin suami pusing. Sabar itu bukan berarti diem waktu anak kita kesakitan, Mas. Kamu tahu kan, badannya panas banget. Aku takut dia kenapa-napa. Hahaha, kamu lebay. Demam biasa doang kok dibesar-besarin. Kamu kurang iman, makanya panik terus. Jangan bawa iman buat tutupin tanggung jawab kamu. Aku tiap hari hemat. Beras tinggal seuprit, aku tetap masak tanpa ngeluh. Tapi ini anak kita, Mas, bukan urusan kecil. Kamu sekarang berani melawan suami. Hati-hati, dosa besar kamu. Aku kepala rumah tangga. Aku yang tahu kapan harus keluar uang. Kepala rumah tangga itu bukan cuma ngomong doang. Kamu harus tanggung jawab. Aku capek disuruh sabar terus, sementara kondisi kita terdesak begini. Kamu kurang bersyukur. Banyak istri lain hidup lebih susah tapi tetap hormat sama suaminya. Aku hormat sama kamu, tapi aku juga seorang ibu. Kalau nanti terjadi apa-apa sama anak kita karena kita telat bertindak, kamu mau tanggung jawab itu. Jangan drama, besok juga sembuh sendiri. Kalau besok dia makin parah, aku nggak akan diam lagi. Aku akan cari jalan sendiri, dengan atau tanpa izin kamu. Halo, Bu Amel, bisa ke klinik segera? Kondisi Adel semakin lama semakin parah. Kondisinya ada komplikasi, harus tindakan lanjutan malam ini juga. Administrasinya perlu diselesaikan sekarang juga. Dok, tolong lakukan yang terbaik. Jangan sampai terlambat, dok. Uangnya belum cukup. Bisa tunggu besok pagi nggak? Ini bukan soal bisa atau tidak besok pagi. Setiap jam berarti buat anak bapak. Udah, sabar aja, ini ujian. Allah pasti kasih jalan. Ujian bukan alasan buat diem, Bu. Dari kemarin kita udah menunda-nunda. Kamu jangan nyalain aku di depan orang dong. Aku nggak menyalahkan. Aku cuma mau anak kita selamat. Dari kemarin-kemarin kamu bilang ini urusan kecil. Sekarang lihat sendiri. Keterlambatan penanganan bikin kondisinya memburuk. Orang tuanya harus sigap. Maksudnya apa, Dok? Maksud saya, ini bisa dicegah kalau dari awal langsung ditangani. Aku
Aku nggak nyangka bakalan separah ini. Kalau kamu nggak mampu ambil keputusan, aku yang ambil. Tapi setelah ini, kamu harus siap sama apa yang terjadi sama kamu. Jadi selama ini biaya sekolah dan pengobatan tidak dipenuhi. Iya Pak, saya udah minta baik-baik, tapi selalu dibilang saya istri harus sabar, gak boleh menuntut. Itu cuma urusan rumah tangga, harusnya nggak dibawa-bawa ke sini. Urusan rumah tangga gak boleh bikin anak terlantar. Pak, ini cuma salah paham. Menantu saya ini emang sensitif. Dalam agama juga istri harus nurut sama suami. Ibu, di sini yang dipakai hukum negara. Penelantaran anak itu ada aturannya. Saya nggak pernah berniat menelantarkan. Saya cuman ajarin dia sabar doang. Sabar bukan berarti diem waktu anak demam tinggi. Sabar bukan berarti biarin surat iuran sekolah menumpuk. Kamu pakai agama buat tutup tanggung jawab. Kamu tega banget laporin aku. Yang tega itu kamu waktu bilang anak sakit cuma urusan kecil. Laporan diterima, proses hukum tetap jalan. Nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Amel, kamu buka aib keluarga sendiri. Aib itu waktu kita pura-pura semuanya baik-baik aja, padahal anak aku hampir kehilangan nyawa. Jangan kira aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Aku bakal lakuin apapun untuk anak aku. Bawa dia, Pak.